Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahril Wafa, di sini sebagai host tamu. Kembali lagi di channel 78 Podcast Semansa Gari. Nah, kali ini kita akan membuat podcast bersama Bapak Irwan Fatihi. Beliau merupakan guru fisika, betul Pak? Di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin di sini seperti podcast yang sebelumnya, saya diawali dengan mencari tahu kisah perjalanan Bapak, perjalanan pendidikan Bapak dari dulu hingga sekarang. Siapa tahu bisa menjadi motivasi untuk calon-calon guru di luar sana, atau mungkin motivasi untuk diri saya sendiri juga. Bisa diceritakan Pak secara singkat? Sedikit saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Irwan Fatihin. Sebelumnya saya ini alumni dari SMA 1 Gunung Sari. Dulu SMA-nya saya di sini, kemudian melanjutkan studi di Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Wah, sama. Nah, setelah itu saya setelah tamat dari bangku perkuliahan, saya mengabdikan diri di SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan, kemudian sempat juga mengajar di MTSN 1 Mataram, kemudian sempat juga mengajar fisika di SMK 1 Maluk. Kemudian sebelum ke sini saya sebelumnya di SMA 1 Batu Layar, dan sekarang sejak tahun 2022 sampai sekarang saya di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Oke. Mungkin saya ingin mendengar kisah Bapak, apakah ketika Bapak kuliah dulu merasa susah terhadap mata kuliahnya, atau ada hal-hal yang membuat Bapak menyerah gitu, maksudnya ketika kuliah dulu? Tentunya mungkin seperti ada yang alami ya. Ya. Ada beberapa mata kuliah yang kita rasa mudah, ada beberapa juga yang agak susah. Terutama kalau di fisika, kami yang paling susah itu yang di fisika kuantum, fisika modern, itu mata kuliah yang terbilang susah kalau menurut kami di pendidikan fisika. Apakah Bapak sempat menyerah ketika menjalani itu semua? Oh enggak, tentu karena kami banyak teman. Jadi ketika kami gagal, kami coba ngulang lagi, belajar kelompok, kadang sampai jam 11, jam 12 kami belajar kelompok. Sampai malam ya? Oke. Sampai kami pernah diusir dari kos temen gitu, diusir secara halus. Diusir secara halus, karena saking lamanya pula. Iya, kami sudah mengerjakan sampai jam 10 malam, ditegur sama bapak kosnya, maaf dek, bisa dilanjutkan besok, karena kami di kos temen gitu kan. Berarti Bapak jalani semua dengan penuh semangat, karena ada sahabat yang membantu juga. Betul deh. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan kedua. Ya, seperti kita tahu Pak, perkembangan zaman sekarang itu semakin meningkat kan Pak, dari teknologi. Pokoknya banyak sekali perkembangan yang luar biasa yang terjadi di zaman sekarang. Nah, mungkin Bapak sebagai guru, bagaimana sih Bapak bisa menjalani perkembangan zaman yang sekarang itu dengan perkembangan teknologi itu? Di mana Bapak mencocokkan diri dengan perkembangan zaman? Baik. Jadi memang saat ini sedang berkembangnya, sangat berkembang pesat ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi ya. Pastinya. Jadi kalau saya pribadi menyikapi hal tersebut, saya sering mengikuti beberapa pelatihan. Yang pertama, baik itu pelatihannya melalui daring, webinar, itu sering saya ikuti beberapa pelatihan penggunaan media pembelajaran, bagaimana menyusun media pembelajaran secara daring maupun luring. Di beberapa kesempatan saya juga mengikuti pelatihan mengembangkan media pembelajaran. Sampai saat ini sedang saya mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, yang di sana kita banyak sharing dengan teman-teman di luar sekolah, bagaimana menyusun pembelajaran yang baik dan benar. Apakah di luar itu, apakah Bapak mengikuti sebuah komunitas mungkin untuk kegiatan sehari-harinya? Ya, jadi kebetulan saya ikut komunitas MGMP Fisika se-Lombok Barat. Dulu juga saya pernah ikut MGMP Fisika MA. Kalau yang tadi MGMP Fisika SMA, di samping itu saya masih mengikuti kegiatan MGMP Fisika tingkat MA. Nah, beberapa waktu lalu saya ikut pelatihan bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan robotik, bahasa pemrograman robotik. Ada sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Ya. Jika boleh tahu, hal positif apa sih yang bisa kita ambil dari hal-hal itu? Mungkin bisa menjadi pelajaran untuk calon-calon guru biar mereka mengikuti komunitas-komunitas seperti yang Bapak ikuti. Gimana? Kan karena kebanyakan orang-orang guru-guru calon-calon guru ini malas sekali mengikuti komunitas. Dia hanya
berpatok kepada hal-hal yang dia dapat di perkuliahan tanpa belajar lagi di luar itu. Jadi menurut Bapak apa sih hal positif, dampak positif yang Anda dapat? Jadi yang pertama, jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Ketika kita berkumpul dengan suatu komunitas, ternyata kita baru sadar bahwa apa yang kita miliki itu sangat jauh sekali kurangnya dibandingkan teman-teman yang lain. Begitu kita bergabung dengan suatu komunitas, di sana kita banyak mendapatkan ilmu baru dari teman-teman yang lain. Seperti kemarin misalkan, ketika ikut pelatihan robotik, kita merasa pemrograman kita sudah banyak gitu, skill kita sudah banyak. Ternyata begitu kumpul dengan teman-teman di luar sana, wah ilmu kita itu masih kurang. Dari sana kita banyak sharing, bagaimana membuat pemrograman, bagaimana membuat website, banyak yang kita dapatkan. Website, Ya, robot. Telah berapa robot yang telah dihasilkan dari hal-hal itu? kalau yang kemarin Kegiatan kita masih baru sekedar pengenalan bagaimana menggunakan aplikasi robot. Aplikasi robotnya itu. Ya, masih perkenalan. Rencananya kita akan lanjutkan membuat sendiri Robotnya. Ya. Apakah butuh bantuan AI juga dalam membuat robot itu? Kalau kemarin kita masih belajar manual, jadi membuat skripnya itu masih manual. Sekarang kan sudah canggih teknologi, kita bisa buat pakai bantuan AI untuk skripnya. Baik Pak. Justru seperti yang kita tahu kan Pak, saya dulu juga kan anak IPA, tapi saya di PKN walaupun saya IPA, saya juga suka tentang hitung-hitungan. Gitu. Nah, dulu saya paling tidak suka di IPA itu fisika, karena pastinya banyak menghafal Pak, banyak menghafal rumus-rumus seperti gaya, seperti itu. Nah, sehingga anak-anak murid itu malas untuk belajar karena saking susahnya malas. Nah, dan kebanyakan guru sekarang Pak melihat murid-murid yang malas itu, dia melakukan hal-hal yang semena-mena seperti melakukan hal-hal kasar agar dia mau belajar dan sesuai keinginan guru tersebut. Nah, kan itu merupakan melanggar kode etik Pak, kan? Melanggar kode etik. Dan bagaimana pendapat Bapak tentang hal-hal itu? Apakah hal itu patut dilakukan atau tidak menurut Bapak sendiri? Sebenarnya kalau kita berbicara pantas tidaknya, mau pelajaran apapun itu, ketika anak-anak itu sudah melanggar kode etik, itu saya rasa tidak pantas. Nah, jadi memang ini adalah tantangan yang terbesar bagi khususnya guru-guru eksak, baik guru matematika, guru fisika. Nah, untuk melawan hal tersebut, memang kalau saya pribadi, sebelum terjun menjadi guru, saya akan merubah paradigma bahwa fisika itu menyeramkan. Caranya bagaimana? Saya setiap mengajar itu selalu menyelipkan humor-humor dan biar pembelajaran itu tidak kaku, menyenangkan. Jadi ya selama saya pembelajaran itu kadang saya selipkan juga dengan game ya. Jadi bagaimana supaya anak itu tidak kaku, merubah paradigma bahwa fisika itu menyeramkan, menakutkan. Jadi saya kalau ngajar itu santai, tidak pernah saya buat kelas itu menjadi hening. Saya malah tidak suka ketika kelas itu sepi, hening begitu. Nah, jadi pembelajaran di kelas itu tergantung bagaimana kita sebagai guru mengelola kelas. Ya, dengan baik dan benar. Nah, seperti saya juga kan pernah dengar Pak, bahwa banyak guru tuh, guru-guru baru ini Pak, datang cuma mengajar dengan, kita tahu sekarang modern hanya memperlihatkan slide PowerPoint seperti itu tanpa menjelaskan dia Pak. Tapi ekspektasi seorang guru itu ingin lebih, tanpa menjelaskan itu, dia ekspektasinya ingin anak murid itu langsung bisa tanpa dia jelaskan, hanya melihat PowerPoint. Bagaimana pendapat Bapak itu? Nah, baik. Mungkin beda-beda pandangan dari guru ya. Tapi kalau pandangan saya pribadi, guru itu yang pertama tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Kalau hanya mengajar, peran guru itu nanti bisa digantikan oleh robot. Nah, seperti tadi, kita minta anak belajar dari YouTube. Itu kalau peran guru hanya sekedar mengajar bisa digantikan oleh robot, oleh aplikasi. Tapi peran guru yang penting itu adalah sebagai pendidik. Jadi peran kita adalah memberikan pendidikan karakter pada murid. Bagaimana mereka bisa bekerja sama, mereka bertanggung jawab. Itu adalah peran guru yang paling penting. Yang kedua adalah apa tadi? Peran guru itu adalah sebagai fasilitator. Jadi mungkin ada beberapa guru yang hanya menampilkan PowerPoint terus anak-anak disuruh ngerjakan soal. Ya. Apalagi fisika kan pasti. Ya, peran guru yang utama itu adalah sebagai fasilitator. Artinya apa?
Oke, boleh kita menampilkan tayangan melalui PowerPoint, melalui video, tapi kita memfasilitasi siswa bagaimana mengarahkan siswa supaya mereka menemukan sendiri ilmu pengetahuannya. Jadi guru yang baik itu bukan hanya sekedar menjelaskan di papan. Kita jelaskan misalkan rumus fisika F sama dengan M kali A. Justru itu juga tidak baik. Tapi bagaimana kita menjelaskan ke siswa, memfasilitasi siswa, bagaimana dia bisa menemukan persamaan itu F sama dengan MA. Jadi melalui perencanaan yang kita buat, kita arahkan mereka supaya mereka yang menemukan persamaannya. Bukan kita yang tuliskan langsung. Iya. Ya, kita yang arahkan mereka. Tetap dijelaskan, berarti dijelaskan secara tidak keseluruhan, cuman Ya, apa aja. hanya beberapa, nanti dari pembelajaran yang kita rancang itu, mereka akan menemukan sendiri Iya, persamaannya. biar tidak terlalu manja juga untuk Iya, karena itu. betul. Tidak kita suapi. Nah, habis itu saya mau bertanya, nah, jika Bapak tahu kan kurikulum itu sering sekali berubah dari kurikulum 2000 apa tuh Kurikulum 94, terus 94, KBK, KBK, apalagi sekarang kemarin tuh KTSP. kurikulum merdeka, betul Bapak? Betul. Kemarin kurikulum merdeka. Nah, bagaimana cara Bapak menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum tersebut? Karena kan pasti banyak, misalkan kayak K13 kemarin tidak terlalu banyak menggunakan teknologi-teknologi yang modern, masih menggunakan buku, masih menggunakan tapi di Merdeka ini, di kurikulum Merdeka banyak sekali menggunakan hal-hal baru yang pastinya guru-guru tidak semuanya tahu kan Pak. Gimana menurut Bapak menyesuaikannya? Baik, itu mungkin kembali ke pribadi guru masing-masing. Kadang ketika ada guru yang ketika kurikulumnya berubah, menganggap sama saja. Memang dari beberapa kurikulum itu ada poin-poin yang sama, tapi setiap kurikulum ada menekankan pada salah satu sisi. Contohnya kurikulum KTSP itu lebih menekankan ke pendidikan karakter. Kalau yang sekarang kurikulum Merdeka ini kita lebih ditekankan bagaimana penggunaan media pembelajaran terutama berbasis digital. Nah, jadi kalau kita peka terhadap perubahan tersebut, kita pribadi yang harus aktif mencari perubahan-perubahan tersebut, bagaimana kita menyesuaikan diri. Melalui apa? Melalui ikut kegiatan baik seminar daring maupun luring. Nah, itu tergantung dari gurunya. Kalau saya pribadi, saya sering ikut kegiatan-kegiatan yang daring terutama. Yang daring, Pak. Pelatihan-pelatihan daring. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi kan, banyak guru juga kan mensamakan kan pastinya, walaupun beda kurikulum tapi prosesnya masih sama, model pengajarannya masih sama. Kan kita tahu guru-guru yang lebih senior pasti sangat susah dia dalam menyesuaikan dengan kurikulum, apalagi dengan era digital ini pasti sangat susah beliau-beliau itu mengikutinya. Bagaimana sih pendapat Bapak, cara apa yang agar beliau-beliau itu bisa menyesuaikan diri? Apakah harus mengikuti pelatihan lagi atau belajar ulang lagi tentang teknologi-teknologi di era digital ini, Pak? Menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya memang gurunya yang harus aktif mencari informasi terbaru atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Kadang yang ketika saya mengikuti pelatihan, ada beberapa guru ini yang dikirim ikut pelatihan. Mereka hanya sekedar ikut untuk menggugurkan kewajiban saja. Sampai tanpa memahami, betul. Tanpa memahami apa isi dari pelatihan. Itu tipe guru yang pertama. Ada tipe guru yang kedua, kadang dia ikut pelatihan, ilmunya masuk, tapi tidak dilaksanakan, tidak diterapkan. Nah, jadi percuma saja. Nah, guru yang baik itu, dia ikut pelatihan, dia mengikuti dengan sepenuh hati. Setelah selesai pelatihan, dia coba terapkan di dalam pembelajaran sehari-hari. Baru dia mengena apa isi dari pelatihan tersebut. Nah, itu tergantung dari gurunya sekarang. Mau tidak dia menerapkan apa yang sudah dia dapatkan. Nah, di sekolah kami sendiri, begitu ada perubahan-perubahan, misalkan ada perubahan baru dalam hal kurikulum, kami pasti akan adakan pelatihan. Jadi kami di sini punya komunitas Kopi 78 namanya. Kopi 78. Kopi itu singkatan dari komunitas praktisi. Oke, paham. Ya, jadi ada komunitasnya. Jadi kami ketika ada perubahan tentang pembelajaran, pasti ada pelatihan lagi. Nah, sekarang kembali lagi ke gurunya, apakah setelah pelatihan tersebut dia terapkan atau tidak. Nah, sekarang yang terbaru ini kami sudah sedang melakukan pelatihan pembelajaran mendalam, dan saya pribadi, saya sendiri bersama dua rekan saya
ikut pelatihan tersebut. Nah, kemarin kita sudah pengimbasan ke teman-teman bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang kembali lagi ke teman-teman nih, mau enggak dia terapkan di pembelajaran sehari-harinya? Berarti Bapak akan men-share kembali kepada guru-guru yang lain yang Bapak dapat Iya, dari betul, pelatihan betul. Bapak itu semua. Iya. Oh. Berarti di sekolah ini dia semisal perubahan kurikulum berarti akan memberi kabar kepada guru-guru lain bahwa kita akan belajar tentang ini. Betul, Dan selalu. Selalu pasti. Dari pihak kurikulum selalu ada kegiatan seperti itu. Kemarin waktu ada kurikulum 2003 kurikulum Merdeka, Merdeka. langsung ada sosialisasi dari pihak sekolah. Pihak sekolah. Pelatihan. Kadang sampai 4 hari, 5 hari dari pihak sekolah. Tapi apakah masih semuanya menerapkan atau masih ada yang belum itu? Ya, tentunya beda-beda pendapat guru. Ada yang guru memang langsung menerapkan. Nah, dari Bu Kepala sendiri kemarin, Bu Kepala juga sedang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam khusus untuk kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi kami disarankan menggunakan bagaimana memaksimalkan media pembelajaran. Kami sudah disediakan medianya, tinggal kami pakai. Ketika butuh spidol warna-warni, tinggal minta kepala sekolah siapkan. Butuh kertas kertas yang coklat itu. Coklat. Saya lupa namanya. Saya juga. Nah, itu kepala sekolah langsung siapkan. Nah, sekarang tinggal kita mau tidak memakainya. Tapi berarti fasilitas sudah disiapkan. Sudah disiapkan sama kepala sekolah. Baik, bicara tentang media tadi, media pembelajaran. Nah, dari Bapak sendiri media apa saja sih yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran Bapak? Pasti kan bukan hanya menggunakan PowerPoint seperti itu saja, pasti banyak yang Bapak gunakan. Bisa jelaskan Bapak gunakan aplikasi atau web apa saja yang Bapak gunakan? Baik. Jadi sebelumnya saya pernah mengikuti pelatihan membuat website dari Google Site. Google Site. Nah, setelah dari pelatihan tersebut, hasil pelatihan saya langsung saya buatkan domain name istilahnya. Kita buatkan domain, nama domain saya www.kelaspairwan.my.id, langsung saya buatkan. Dan itu langsung saya terapkan di siswa. Awalnya siswa memang tidak mau, bingung bagaimana membuka website, bagaimana cara menggunakan, tapi saya paksa. Nah, apa perannya di website tersebut? Supaya anak-anak kunjungi materi literasi. Kami di sekolah kami ada literasi SP, sekolah perjumpaan setiap hari. Jadi materi literasi saya share di sana. Mereka akan buka di sana. Kemudian nilai-nilai keseharian, nilai ulangan harian, nilai mid semester, saya posting di sana. Jadi saya benar-benar manfaatkan website tersebut. Yang kedua, untuk pembelajaran di kelas, selain menggunakan via website, saya juga kadang menggunakan, kebetulan di sekolah kami, lab fisikanya kurang maksimal. Ada beberapa bahan yang rusak, jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya pakai lab virtual. Virtual lab. Jadi anak-anak praktiknya itu pakai HP, bisa pakai PC, komputer. Ya, jadi misalkan kalau di labnya real, mereka menyambung kabel terus mengukur tegangan, kadang hasilnya ada selisih. Pasti. Tapi keuntungan kalau kita menggunakan virtual lab, hasilnya pasti valid. Valid ya, Pak? Ya, jadi itu salah satu keuntungannya. Jadi selain menggunakan website, saya juga gunakan pad, namanya pad Colorado, itu untuk praktikum lab maya. Kemudian saya juga kadang menggunakan permainan Kahoot, dari Kahoot. Pernah dengar mungkin Masnya? Belum. Kahootnya. Jadi nanti bisa tonton di channel YouTube saya bagaimana antusias anak-anak ketika pembelajaran menggunakan Kahoot tersebut. Ya, bisa ditonton nanti. Nah, seperti yang kita tahu Pak, jika kan saya dengar kabar bahwa di sekolah ini tidak boleh bawa HP, betul? Ya. Tidak boleh bawa HP. Pasti pembelajaran dilakukan dari rumah, belajar buka buku. Nah, kan kebanyakan anak-anak sekarang menggunakan AI apapun itu, mengerjakan tugas. Bagaimana cara Bapak mereview kembali anak-anak itu? Kan pasti banyak yang menggunakan AI dan tidak paham, hanya berfaktor kepada AI aja gitu. Betul. Seperti yang kita tahu, dunia pembelajaran sekarang tuh semuanya menggunakan AI, menjawab soal menggunakan AI, tugas menggunakan AI tanpa anak itu memahami apa sih tugas itu. Nah, bagaimana pendapat Bapak itu? Saya mau dengar pendapat Bapak tentang hal-hal seperti itu. Baik, saya konfirmasi dulu terkait dengan aturan di sekolah yang tidak boleh membawa HP. Untuk keseharian memang tidak boleh. Tetapi ketika kita membutuhkan untuk pembelajaran, misalkan kita mau praktek di virtual lab, laboratorium maya, kita tinggal minta izin untuk kelas tersebut bawa HP dan diperbolehkan. Nanti selesai pembelajaran, mereka akan kumpulkan lagi ke guru yang bersangkutan. Mereka kumpulkan, jadi mereka tidak boleh bawa sepenuhnya sehari itu. Kemudian terkait AI,
Memang betul. AI ini sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. gitu, Mbak. Kalau positifnya itu memang pemahaman kita bertambah, tapi negatifnya kalau anak itu tidak benar-benar mencari tahu apa maksudnya, mereka akan bingung. Jadi sekarang kembali lagi ke gurunya. Bagaimana trik kita supaya anak-anak itu paham. Kalau saya tidak usah zaman AI, zaman sebelum AI saja ketika anak-anak mengerjakan tugas, kalau dia melihat mencontek pekerjaan temannya, tentu mereka tidak paham. Betul. Biasanya begitu mereka ngumpulkan, saya kan tanya, kenapa bisa begini? Mereka paling takut ketika mengumpulkan ke saya. Saya tanya satu persatu, kenapa bisa begini? Kalau dia bisa menjelaskan, oke, poinnya A, mereka dapat A. Ketika mereka tidak bisa menjelaskan, saya kurangi, dapat B. Apalagi menjawab soal-soal di depan, wah, saya juga sangat susah pas Iya, dulu. ketika mereka mengumpulkan, selalu saya tanya seperti itu. Rumus-rumusnya banyak sekali, Pak. Ya, jadi sekarang kembali lagi ke gurunya bagaimana mengarahkan mereka supaya mereka paham apa yang mereka tulis. Baik, pertanyaan selanjutnya saya akan nah, kan seperti yang saya jelaskan, jika tadi siswa-siswa punya HP, dan bagaimana pendapat Bapak tentang siswa-siswa yang tidak punya HP ataupun tidak punya kuota? Kan pasti kita tahu tidak semua anak-anak atau siswa-siswa itu banyak, ya pasti ada yang tidak ada uang atau apa untuk beli HP atau beli kuota. Bagaimana cara Bapak itu menanggulangi hal-hal tersebut gitu? Apakah Bapak akan memfasilitasi dengan buku-buku yang Bapak akan berikan atau gimana, Pak? Baik, untuk pembelajaran di sekolah, pembelajaran di kelas misalkan ketika kita praktik tadi, untuk mengantisipasi anak yang tidak punya HP, jadi triknya saya buat mereka berkelompok. Dalam satu kelompok itu minimal harus ada 2 HP, satu dipakai untuk praktik, satu untuk mencari referensi. Jadi ketika mereka mengerjakan laporan itu ada 2 HP minimal dalam satu kelompok, itu untuk mengantisipasi anak yang tidak bawa HP. Kemudian terkait untuk program dari sekolah kita yang mereka setiap hari harus berliterasi. Setiap hari mereka harus literasi. Jadi materi literasi kita akan kirimkan, mereka akan baca di rumah, besok paginya baru disampaikan di sekolah. Nah, memang kendalanya itu, salah satu kendala, ada beberapa siswa yang alasannya tidak literasi tadi malam karena tidak punya HP, tidak punya kuota untuk akses. Nah, dari pihak sekolah, hasil evaluasi kita, jadi anak-anak itu sekarang wajib meminjam buku di perpustakaan. Misalkan saya guru fisika, kelas A sampai C, ambil pinjam buku fisika, penerbit ini, penulisnya ini, nanti malamnya kita tinggal mengirimkan ke siswa, baca halaman ini, halaman ini. Jadi keuntungannya yang pertama, siswa yang tidak punya HP sudah ada buku fisiknya. Kemudian yang kedua, buku fisik itu tidak menumpuk di perpustakaan, semua terserap oleh siswa. Ya, tidak disimpan begitu saja. Ya, itu sudah berjalan sekitar 1 semester dari tahun ajaran baru ini. Dari kurikulum baru. Ya, dari tahun ajaran baru ini, jadi mereka materi literasi tidak kita kirimkan lewat HP, tapi mereka pinjam buku. Mereka baca lewat buku ya. Mengurangi ini juga intensitas penggunaan di radiasi HP. Ya, itu bahaya banget. Iya, betul. Makanya mereka sekarang udah pinjam buku semua siswa, udah ada di rumahnya masing-masing. Apalagi akan membuat mata murid-murid rusak kalau main HP itu. Oke, saya akan bertanya saja. Nah, kemudian kan seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, setelah sekolah itu menggunakan teknologi, sebenarnya kan banyak sekali hasil belajar siswa itu jadi lebih bagus kan, Pak? Pasti lebih bagus karena setelah menggunakan teknologi. Nah, bagaimana cara mengukur atau tolak ukurnya dari hal-hal yang sebelumnya tidak menggunakan teknologi dan sekarang menggunakan teknologi? Gimana tolak ukur Bapak itu? Apa yang berkembang dari siswa-siswa yang Bapak lihat telah merubah metode pembelajaran dari hal seperti buku sekarang menggunakan alat-alat digital? Baik, mungkin terkait dengan hasil belajar itu kan, hasil belajar itu ada banyak sekali. Kita bisa lihat dari ranah kognitifnya, kemampuan akademiknya, kemudian psikomotoriknya, keaktifan mereka. Nah, yang lebih cenderung menonjol ke perubahan prestasi belajar menurut saya itu ke ranah psikomotornya, keaktifan di kelas. Jadi pengalaman saya ketika sebelum menggunakan media pembelajaran misalkan, jadi saya tidak setiap hari menggunakan media pembelajaran.
Ada pada pokok bahasan tertentu yang memang harus kita jelaskan secara ceramah, ada yang bisa kita gunakan praktikum. Nah, bedanya ternyata ketika saya menggunakan media pembelajaran praktikum, anak-anak yang cenderung tidur di kelas, yang malas berpikir, ternyata begitu kita gunakan media pembelajaran, mereka aktif. Itu tanpa saya duga juga. Mereka ternyata lebih aktif, justru anak yang kelihatannya malas di kelas, itu yang memerintah teman-temannya yang pintar ternyata. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Mereka ternyata lebih aktif. Itu sudah saya rasakan beberapa tahun ini memang. Dari dulu saya coba begitu. Ketika mereka praktek, tipe siswa kan sekitar ada 3. Ada tipe siswa yang belajar melalui audio, melalui pendengaran. Ada yang visual dengan melihat, ada yang kinestetik. Nah, ternyata anak yang kinestetik ini harus kita berikan mereka rangsangan supaya mereka bergerak. Jadi kalau kita jelaskan di depan, itu mereka tidur. Pasti. Ketika kita kasih mereka praktikum, mereka ternyata aktif. Nah, beda-beda siswa, ya. Lebih suka ada yang berkegiatan langsung. Betul. Nah, itulah peran guru sekarang. Susahnya peran guru bagaimana memfasilitasi siswa yang dalam satu kelas yang beragam. Ada yang siswa audio, ada yang visual, ada kinestetik. Bagaimana kita fasilitasi ketiga-tiga gaya belajar tersebut agar semuanya terpenuhi, betul. Tidak hanya satu sisi saja. Ya, betul. Mungkin saya juga seperti itu dulu, Pak. Kalau maksudnya kira-kira model gaya belajarnya? Kebetulan saya dulu juga kan suka hitung-hitungan. Berarti saya dulu masih tidak terlalu malas juga terhadap fisika karena sangat cinta terhadap hitung-hitungan. Tapi saya sangat fokus kepada matematika dulu, Pak. Saya suka banget. Nah, tahun lalu juga saya kan pernah kuliah di tempat lain, saya mengambil teknik sipil dulu karena saya suka cinta matematika. Nah, tapi kemudian saya coba berpikir, siapa tahu saya coba negeri. Nah, saya coba negeri, di pilihan pertama saya ambil akuntansi. Nah, keduanya baru PPKN. Ya rezeki masing-masing lagi, saya lolosnya di PPKN. Nah, mungkin begitu saja, tapi saya ingin Bapak menyampaikan beberapa pesan untuk calon-calon guru di luar sana agar mereka semangat terhadap perkembangan era digital ini. Kan banyak sekali yang malas berkembang terhadap dirinya sendiri, apalagi mempelajari tentang kurikulum baru ini, Pak. Banyak sekali yang malas. Baik. Jadi zaman kita saat menjadi siswa itu akan berbeda dengan zaman siswa yang akan kita ajar ke depannya. Pastinya. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Jadi bagaimana kita sekarang supaya bisa mengikuti perubahan tersebut? Nah, harus aktif-aktifnya kita untuk mengikuti berbagai macam pelatihan, komunitas. Ternyata dari sana kita dapat ilmu yang sangat luas. Ya, jadi adiknya nanti sering-seringlah ikut pelatihan-pelatihan, baik pelatihan itu daring, luring, perbanyak ikut komunitas. Jangan puas dengan apa yang adik dapatkan sekarang. Mumpung masih muda nih. Ya, betul. Ya, silahkan ikuti komunitas-komunitas, terutama di kampus itu ikuti organisasi. Kalau katanya orang dulu, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi jadilah mahasiswa yang kura-kura. Kura-kura apa itu? Kalau kupu-kupu itu kuliah pulang, begitu kuliah langsung pulang. Jadi ilmu kita hanya sampai di situ saja, tapi jadilah mahasiswa yang kura-kura, kuliah rapat. Ya, jadi dari sana banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Bagaimana nanti ketika kita terjun ke masyarakat. Jadi percaya, jangan hanya andalkan ilmu yang di kampus saja, tapi kita lebih banyak ilmu di luar sana, di luar bangku perkuliahan. Buktikan besok setelah menjadi guru. Betul. Betapa susahnya. Ya, beda dunia dengan teori dengan yang dunia realnya besok. Wah, iya, pasti sangat susah, Pak. Apalagi PPKN pasti. Nah, mungkin itu saja dari saya, Pak, pada podcast pagi ini. Baik, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami. Mungkin itu saja. Jangan lupa di subscribe ya channelnya dan di like. Dadah.